Welcome back Kapan Tidur. Kali ini Kapan Tidur akan mereview alur film yang berjudul Clean. Film ini bergenre kriminal, di mana ada pensiunan pembunuh bayaran yang telah insaf dan bekerja menjadi sopir angkutan sampah. Namun ada suatu hal yang membuat dirinya kembali ke jalur hitam lagi. Lebih lengkapnya yuk kita simak alurnya. Awal film kita diperkenalkan oleh pemeran utama kita yang bernama Clint. Clint sendiri sekilas memiliki sikap yang diam dan dingin. Mungkin saja ini adalah sebab dari masa lalunya yang sampai membuat anaknya meninggal. Clint masa kini telah berubah dan mengasingkan diri di sebuah kota kecil. Ia menjadi supir angkutan sampah dari malam hari hingga dini hari. Dan sesekali ia memungut dan memperbaiki alat elektronik rusak untuk dijual kembali. Namun segala upaya yang ia lakukan masih saja sering teringat oleh kejadian kelam masa lalunya. Apalagi kota yang ia tempati adalah kota kecil namun tinggi dengan angka kriminalitas. Satu-satunya alasan Clint merasa nyaman adalah sosok gadis belia yang bernama Dianda. Karena Dianda mempunyai perawakan yang mirip sekali dengan putri kecilnya. Hampir setiap hari, Clint membuatkannya bekal dan selalu mengawasi Dianda. Scene pun berpindah. Kita diperlihatkan oleh beberapa orang yang dipimpin oleh sosok pria bernama Michael. By the way, dia adalah mafia lokal yang menguasai perdagangan narkoba di kota ini. Dan sekarang ia sedang menjemput anaknya yang bernama Mikey yang akan keluar dari penjara hari ini. Namun Mikey malah membuatnya kesal lantaran malah ia pergi bersama rekan kawanan jalanannya. Malam harinya, Clint mengangkut sampah di sekitar toko ikan milik Michael. Di sini, Clint melihat transaksi ikan yang mencurigakan, karena terlihat dari mereka yang membawa senjata api. Namun Clint cuek saja dan tidak ikut campur. Beberapa saat setelah itu, datanglah Mikey ke toko ayahnya. Michael yang sedang kesal pada anaknya pun menyuruh anaknya memindahkan narkoba dari perut ikan. Namun Michael mendapatkan kabar bahwa paket narkobanya lagi dan lagi berkurang. Mikey yang lagi dan lagi membuatnya kesal lantaran menganggap ini lumrah pun ditegur oleh ayahnya. Kembali pada Clint. Nampak Clint sedang curhat pada rekannya. Ia nampak tenang ketika memikirkan anaknya yang dulu bahagia saat dibelikan sepeda oleh Clint. Namun semuanya telah berlalu. Sekarang ia hanya bisa menganggap Dianda sebagai anaknya. Hari demi hari, bisnis Michael makin ramai saja. Tidak ada satupun orang di kota ini, bahkan polisi mau menyentuhnya. Mungkin karena Michael sudah mendapatkan lobi dari polisi-polisi korup di tempat itu. Hingga datang suatu hari di mana paketnya datang lagi. Karena lagi dan lagi paketnya dikorupsi, ia menghantam wajah kurir itu hingga meninggal. Dan Mikey diminta mengurus kedua orang sisanya.
Watch. Check your scales. Fucking squid. Singkat cerita, malam pun tiba. Clint melanjutkan aktivitasnya. Kali ini, ia mengangkut tempat sampah di depan toko Michael. Namun, Clint curiga karena ada box penuh darah di kotak sampah itu. Tak lama setelah itu, datanglah Michael. Ia berniat membayar Clint lebih. Namun Clint menolaknya dan berkata bahwa ini adalah malam terakhir ia mengangkut sampahnya. Good. Di keesokan paginya, ketika Clint akan pulang, ia terhenti karena mobilnya trouble. Ia pun menepi dan mendapati ada orang dikeroyok di sebuah gang. Clint yang kepo pun mendekatinya. Belum sempat menolong, Clint malah dihantam tuas baseball yang membuat ia dibawa ke rumah sakit. Karena kejadian itu, ia diliburkan dahulu oleh bos di tempat ia bekerja. Clint yang gabut pun mengajak Dianda ke rumahnya untuk dinner. Sambil mengobrol hangat, Dianda kepo akan kotak misterius di sudut rumah Clint. Dan Dianda berniat membukanya. Namun Clint dengan sigap melarangnya yang membuat Dianda kaget dan takut. Dianda pun langsung pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, Clint mencari Dianda untuk meminta maaf. Dan saat bertemu Dianda malah cuek dan kini ia malah ikut berkumpul dengan anak-anak jalanan di kota itu. Hingga pada malam hari, Dianda malah makin terpengaruh. Ia sampai mabuk kepayang. Ia yang tak kuat pun berniat pulang. Namun ia malah dihalangi. Dan malah mereka berniat mengGB dan kejadian itu sedang direkam. Untung saja Clint datang tepat waktu dan menghajar semua berandal itu dengan kunci besar. Tanpa disadari, salah satu dari mereka adalah Mikey. Dan kejadian itu terekam di ponsel salah satu berandal itu. Namun sayang, Clint tidak menyadarinya. Singkatnya, Mikey yang bonyok pun sudah diobati di kediamannya. Michael yang geram pun mendapati bahwa yang menghantam anaknya adalah Clint, si sopir angkutan sampah. Michael pun meminta Jay, si polisi korup, untuk membunuh Dianda dan neneknya. Untuk membuat Clint keluar dan datang sendiri ke kandangnya. Clint bersama Dianda dan neneknya pun pergi ke utara. Dan di perjalanan ia berhenti di sebuah kafe untuk buang air kecil. Saat Dianda dan neneknya ke WC, tak lama setelah itu datanglah beberapa orang misterius yang mencari mereka. Clint yang sedang mencari mobil pengganti pun sadar dan melumpuhkan sopir para orang misterius itu terlebih dahulu. Di dalam kafe, Dianda dan neneknya beradu waktu agar tidak tertangkap bahkan terbunuh. Clint pun datang dari belakang dan menghantam mereka semua. Sangat mudah bagi Clint yang nampaknya ini adalah gaya hidupnya di masa lalu.
Scene pun mundur, menceritakan masa lampau Clint yang sebenarnya. Di sini kita diberi fakta bahwa Clint adalah sosok pembunuh bayaran yang mengeksekusi targetnya menggunakan kunci pipa dan shotgun. Namun, saat suatu hari ia mendapati anaknya mati karena bermain-main dengan alat narkobanya. Karena itulah Clint insaf dan meninggalkan dunia kelamnya itu. Karena tahu Michael tidak akan melepaskannya, ia pun menyuruh Dianda dan neneknya berdiam di motel terpencil. Biar ia sendiri yang mengurus ini semua. Clint pun bersiap-siap dengan membeli senjata dan rompi peluru. Ia pun menelpon Michael dan memberitahu bahwa ia akan mendatanginya sendirian. Tak lama setelah itu, Clint sudah menghabisi beberapa penjaga di luar rumah Michael dan menyabotase listrik rumah itu. Clint pun menghantam rumah itu dengan mobil pengangkut sampah. Setelah masuk, Clint pun dengan mudah menghabisi satu demi satu anak buah Michael. Walaupun ia sempat tertembak, jiwa kuat miliknya membuat ia kuat dan berhasil membunuh si polisi korup. Sisa Michael yang bersembunyi. Saat dalam pencarian, Clint hampir saja tertembak oleh Michael. Apalagi sekarang Clint sudah tidak ada peluru lagi. Dan darah yang bercucuran membuat ia lemas dan mudah dikalahkan. Hingga di suatu momen untuk mengembalikan keadaan, ia malah ditembak oleh Mikey. Michael nampak senang karena anaknya menjadi juru selamat hidupnya. Namun kesenangan itu hanya sesaat, karena sisa peluru yang ada di pistol itu dihantamkan semuanya ke dalam perut buncit ayahnya. Dan ia membiarkan Clint hidup. Ya mungkin karena ia tahu ini semua adalah penebusan dosa untuk ayahnya. Dan di detik-detik terakhir film ini, terlihat Dianda yang bersepeda dengan damai tanpa ada berandalan yang mengganggunya. Film pun selesai. I believe in angels. There sometimes